Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 tanda dan ciri-ciri calon penghuni surga. Seperti diketahui, surga tampaknya merupakan tempat yang diidam-idamkan oleh semua orang untuk dihuni setelah meninggal dunia. Itu karena surga menyiapkan banyak kenikmatan untuk mereka yang memang pantas untuk menikmatinya. Akan tetapi, tentu saja masuk surga bukanlah perkara mudah, alias tempat terpuji itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Banyak penduduk bumi yang tidak sadar akan hal itu, bahkan mengabaikan begitu saja. Tanpa disadari, ternyata calon penghuni surga itu pun sudah memiliki tanda dan ciri saat berada di dunia. Tanda dan ciri calon penghuni surga itu pun sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Qaf ayat 31 yang artinya, sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Quran Surat Al-Qaf 31. Namun, untuk mendapatkan tanda dan ciri yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah perkara yang mudah, mengingat surga merupakan impian yang dicita-citakan seluruh manusia di dunia. Kendati demikian, hal itu terkadang telah Allah tampakkan kepada manusia, mana saja calon penghuni surga, hanya saja di antara manusia itu tidak menyadarinya. Lantas, apa saja tanda dan ciri-ciri calon penghuni surga yang sudah tampak di dunia? Berikut 5 tanda ciri-ciri calon penghuni surga, yaitu 1. Hamba yang kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri pertama, orang yang kelak menjadi penghuni surga adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemaksiatan. Itu karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang selalu bertaubat setelah melakukan kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dosa. Seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan kemaksiatan, kembalinya hamba tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak mengulangi perbuatan dosa yang sama. 2. Orang yang memelihara aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan dalam aturan beragama. Mereka yang selalu memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk salah satu ciri penghuni surga. Ibnu Abbas mengatakan, maksud dari memelihara semua peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ia memelihara apapun yang sudah diamanatkan oleh Allah kepadanya dan mengerjakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri selanjutnya dari calon penghuni surga kelak adalah mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan rasa takut di sini adalah rasa cemas, gundah, dan khawatir terkait azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban. Selain itu, termasuk mereka yang khawatir jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal soleh mereka. Dengan rasa takut ini, maka jiwa akan terhalau untuk melakukan hal-hal haram dan bergegas untuk melakukan kewajibannya, yaitu tentu saja berbuat baik dengan tetap di jalan Allah. Orang yang memiliki rasa takut seperti ini, insya Allah akan diberi ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 46-48. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya diucapkan di lisan saja, melainkan saat berada dalam kesendirian pun seorang hamba tersebut merasa selalu diawasi, sehingga untuk melakukan perbuatan maksiat bisa dihindarkan sekalipun dirinya berada dalam kesendirian tanpa ada yang melihat. 4. Datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri selanjutnya seorang hamba yang kelak menjadi penghuni surga adalah datang dengan hati yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Berserah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukan menjadi ciri calon penghuni surga. Namun, taubat yang dimaksud dengan kata lain benar-benar bertobat dan tak mengulangi perbuatan itu lagi. Kesungguhan bertobat ini apabila benar-benar dilakukan, maka setiap kesalahan yang pernah dilakukan akan Allah ganti dengan kebaikan. 5. Orang yang selalu berupaya mengerjakan kebaikan dan berusaha menjadi lebih baik. Tanda selanjutnya dari calon penghuni surga yakni seorang hamba yang senantiasa meningkatkan amalnya dan berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga dengan upayanya tersebut bisa mengantarkannya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasukkan seorang hamba tersebut ke dalam surga yang diinginkan. Sesungguhnya surga dan neraka merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.